Yo, what's up guys, welcome back to my channel dari Ibram, konten kreator berotot. Nah, kaget ya. Kali ini gue ingin membahas tentang fitness pemula yang bingung latihan itu kayak gimana programnya ya. Yang bingung latihannya programnya itu kayak gimana di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, bagaimana? Mau tahu kontennya? Tetap ditonton sampai habis dan jangan lupa di like, subscribe, and comment YouTube channel gue agar konten ini semakin berkembang, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya. Soalnya banyak yang bilang, Bang, itu program latihannya kayak gimana ya? Boleh gak latihan bicep digabung sama perut? Atau boleh gak Bang latihan bicep dilatih sama tricep? Banyak pertanyaan kayak gitu. Kayak gini, Bang, saya mau fitness di rumah aja, nggak mau di gym. Cuma push up, sit up, pull up. Bisa, jawabannya itu bisa, tapi ya nggak semaksimal kita latihan di fitness. Kenapa? Karena ketika kita sudah bisa mengangkat berat badan sendiri, otot berkeinginan untuk meminta beban lebih untuk challenge. Jadi badan kita ini tuh sangat-sangat pintar ya. Nah, kita latihannya itu aja itu bisa stuck. Itu disebut plato. Oleh karena itu kita sebagai fitness mania itu ya harus lebih cerdik lagi. Misalnya diganti latihannya per 6 minggu. Misalnya latihannya hari ini lebih banyak latihan pakai mesin, atau lebih banyak latihan pakai dumbbell, di switch. Yang tadinya latihan pakai mesin, di switch ke latihan pakai dumbbell atau pakai cable. Begitu sebaliknya, yang biasa latihan pakai dumbbell, pakai cable, di switch ke mesin. Nah, banyak lagi pertanyaan, Bang, gue mau sit up dong, badan bisa gede gak? Nah, itu salah besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena otot satu sama lain itu berkaitan. Otot satu sama lain berkesinambungan. Oke, kita bahas ya. Dari leher, ini namanya otot sternocleidomastoid. Itu pasti nyambung ke trapezius, mengikat bahu, mengikat bicep, tricep, sampai ke arms. Nah, dari leher ini juga bisa mengikat otot dada, dari dada ke perut, ke oblik, semuanya pokoknya berkaitan satu sama lain. Terus kalau misalnya, Bang, saya latihan kaki belakangan, itu salah besar. Karena kalau kamu kelihatan mau lebih cepat improve-nya, itu kita harus latihan kaki seminggu 2 kali, saya saranin. Kenapa? Karena kaki itu otot paling besar di sistem tubuh manusia ya. Kaki itu otot paling besar yang ada di tubuh manusia. Oleh karena itu, kaki menyimpan banyak lemak. Bagi cewek-cewek yang ingin cepat kurus, itu sebenarnya harus dilatih glutes-nya. Kenapa? Karena menyimpan banyak lemak di bagian kaki. Nah, seperti itu. Terus ada lagi apa ya yang bilang, Bang, latihan ideal seminggu berapa kali? Bang, pakai suplemen apa gitu kan? Nah, kalau pakai suplemen itu disesuaikan dengan budget masing-masing. Masih ada real food, makanan. Kita bisa ambil dari makanan. Dengan telur bisa. Dulu saya diet cuma pakai tahu tempe malah. Lagi zaman-zamannya baru mulai fitness, belum tahu apa-apa, lagi ekonomi sulit juga ya. Saya adanya pakai tempe. Jadi balik lagi ke budget kita masing-masing. Karena kalau misalnya fitness itu dikatakan mahal apa enggak ya, sebenarnya mahal kalau untuk kita yang mau tanding atau mau benar-benar goal saya tercapai dengan cepat gitu. Saya sarankan di makanan dulu daripada suplemen. Harusnya kita makan ayam kayak saya nih, awal-awal nih makan ayam sehari 1 kilo gitu. Udah itu aja lakuin dulu. Ini dari segi pola makan dulu kita bahas ya. Habis itu ada nanya lagi nih, apa nih, Bang, suplemen ini bagus gak? Suplemen brand ini bagus gak?
suplemen brand itu bagus gak? Bagus mana suplemen brand A sama brand B? Lagi ke program latihan kita masing-masing seperti apa. Oleh karena itu di sini saya ingin membagi wawasan saya. Bukan membagi sih, gue ingin lebih ke sharing. Jadi kalau misalnya lo ada versi lo juga bisa ditulis di kolom komentar juga nih. Atau kalau lo misalnya mau dibuatin nanya apa, tinggal ditulis di kolom komentar, pasti akan gue balas ya. Nah, hari pertama itu gue latihan otot dada. Nah, dada itu gue bagi lagi menjadi 2 gerakan, press sama fly. Nah, press sama fly itu, yang press itu kita lakukan adalah gerakan yang pertama adalah bench press, chest bench press, atau yang flat yang tiduran. Nah, kalau misalnya yang keduanya itu gue pakai incline press. Incline press itu kita latih dada bagian atas, yang ketiganya itu kita latih dada bagian bawah atau decline press. Nah, habis itu baru kita masuk ke yang fly. Fly itu kita bisa pakai dua variasi. Yang pertama cable crossover atau bisa pakai mesin. Nah, mesin namanya fly pectoral, atau kalau misalnya kalian lebih udah advance bisa diganti pakai dumbbell fly chest press. Nah, setelah itu gue latihan bicep 2 gerakan. Nah, bicep itu 2 gerakan ya. Yang pertama bicep curl, bisa pakai dumbbell atau pakai bar atau pakai AZ bar. Terus yang kedua hammer curl. Nah, setelah itu latihan perut satu aja, satu variasi ya, crunch. Nah, itu digunain semuanya 3-4 set. Terus repetisinya 10-15. Kenapa 15? Karena 15 itu adalah repetisi. Jadi kalian harus bisa benar-benar merasakannya apa yang kita rasakan. Jadi pada saat kita turun itu kita negatifnya pelan. Nah, rasakan and push, buang nafas agak cepat. Gunakan 3-4 repetisi dan 3-4 set dan 10-15 repetisi. Kenapa saya pilih maksimal 15 repetisi? Karena 15 repetisi itu adalah repetisi adaptasi gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar bisa merasakan otot yang kalian latihnya. Dan untuk istirahatnya 1-2 menit. Kenapa saya pilih 1-2 menit? Karena lebih dari itu otot kita akan dingin dan kita akan lebih sulit lagi untuk memulai set selanjutnya, untuk variasi latihan selanjutnya. Nah, untuk itu saya sarankan HP taruh di kantong atau di tas, karena waktu kita untuk gym itu benar-benar harus difokus kalau kita mau berhasil. Jauhi teman-teman yang bergerombol atau yang suka gosip. Pilih teman yang benar-benar serius untuk latihan, untuk dijadikan teman sporting. Nah, yang selanjutnya adalah kita hari kedua ya. Hari kedua back. Nah, hari kedua itu back saya bagi menjadi tiga gerakan ya. Pull, row, dan deadlift. Pull itu gerakannya adalah lat pull down yang narik, sama close grip lat pull down. Row-nya saya pakai low row dan upper row. Nah, semua pasti udah kena. Yang ketiga itu adalah deadlift. Kita pakai gerakan deadlift. Nah, untuk deadlift ini saya sarankan lebih berhati-hati karena deadlift itu mempunyai pengaruh yang cukup penting. Resiko cedera juga tinggi karena berkaitan dengan lower back. Jadi utamakan badan belakang itu, tulang belakang itu kalian harus tegak ya. Dadanya dibusungkan. Nah, untuk selanjutnya kita ke latihan tangan. Nah, latihan tangan itu saya tricep. Tricep itu saya 2. Tricep push down sama row push down. Nah, hanya itu aja. Simple kan? Semua bisa. Semua pasti bisa ngelakuin. Nggak ada yang nggak bisa ketika kita mau berusaha mencobanya. Nah, setelah itu kita latihan perut lagi. Nah, tapi saya lebih ke arah yang perut bawah. 1 repetisi aja. 3 set.
leg raise atau bisa gelantungan, standing leg raise. Untuk gerakannya juga harus diperhatikan ya. Ambil nafas ketika angkatan terberat, buang nafas ketika ambil nafas ketika angkatan teringan, buang nafas ketika angkatan terberat. Dan untuk MMC-nya, main muscle connection-nya, pada saat kita turun atau negatif, kita pelan-pelan dan push itu agak cepat. Nah, yang selanjutnya kita latihan shoulder. Nah, shoulder itu saya pakai tiga gerakan ya, dua gerakan, shoulder and trapezius. Shoulder itu kita latihan shoulder press atau bisa Arnold press, push press. Kalian tinggal pilih untuk variasi. Dan yang kedua adalah lateral raise. Nah, ini untuk shoulder samping biar shoulder terlihat lebih 3D. Nah, gitu. Setelah itu gua pakai yang front. Nah, habis itu ganti ke trapezius ya, bisa shrug atau bisa shrug. Nah, terus untuk tangannya juga kita latihan di bicep lagi. Saya pakai bicep curl dan hammer lagi, bebas pakai apa, mau pakai dumbbell, mau pakai bar, itu semua bebas, terserah kalian. Habis itu kita latihan perut. Nah, latihan perut kita oblik. Oblik itu saya sarankan jangan seperti ini. Ini bikin perut samping kita tambah gede. Nah, cari oblik yang rotate. Kenapa saya pilih rotate? Karena serat-serat otot oblik itu, perut samping itu nggak naik turun, tapi ke samping dia. Jadi lebih efektif rotate. Kalau mau kalian seperti ini, yang silakan, tapi resikonya perut kalian akan besar. Perut samping sini ya nih. Seperti itu. Yang keempat adalah kita latihan kaki. Nah, latihan kaki. Kaki ini latihan terberat ya. Nah, kaki. Tapi harus kalian lakukan. Kaki itu dua gerakan. Quadricep dan hamstring. Nah, quadricep kita pakai squat sama hack squat. Terus hamstringnya kita pakai lunges atau lunges ya, lunges dumbbell atau one leg single split squat, bisa dikatakan lunges juga, atau bisa di combine ke leg press. Nah, jangan latihan tangan. Kenapa? Karena udah capek banget. 4 variasi aja kaki, 4 sampai 5 variasi itu udah capek banget. Hari kelima itu libur. Hari ke-6 libur. Habis itu mulai dari awal. Nah, itu aja. Cukup sekian konten dari saya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian semua. Ini ilmu yang saya punya, yang versi saya. Kalau kalian punya yang versi kalian, tinggal ditulis di kolom komentar ya. Sukses untuk kalian semua, terutama fitness pemula. Program latihan ada di tangan kalian sendiri. Jadi pinter-pinter kita untuk melatihnya. Jangan sampai stuck atau berhenti di tengah-tengah. Atau kalian mau pakai personal trainer juga lebih bagus. Saya sarankan ya, daripada beli suplemen, mendingan kamu pakai jasa personal trainer karena lebih mengedukasi. Oke guys, sampai jumpa di next konten. Jangan lupa di subscribe, like, and comment channel YouTube saya agar saya bisa berkembang lagi. Jika ada kritik dan saran atau ingin dibuatkan konten seperti apa seputar fitness, tinggal ditulis di kolom komentar, dan see you next konten.